stetoskop, ya, kemudian klem. Ya, kemudian pelicin, ya, pelicin atau gel. Nah, ini ya. Kemudian ada kom, kom, ya, sebenarnya kom kecil. Ya, nah itu alat-alatnya, ya. Jadi itu spetnya di sini sebenarnya spet untuk masukkan fiber, ya, atau obat di sini. Spet untuk ini sebenarnya yang spet selanjutnya siapkan pasien, kemudian kita kasih tahu pasien, ya, apakah pasiennya paham, tidak, pasiennya sadar atau tidak. Kalau tidak sadar itu itu biasanya agak sulit, yang harus kita lakukan. Kemudian jangan lupa informan saya, kemudian jaga privasi, kemudian cuci tangan. Oh iya, ini ada handscoon, handscoon memasukkan, jadi ada handscoon, handscoon. Jadi sistemnya handscoonnya adalah handscoon bersih. Kemudian jelaskan prosedurnya yang dilakukan, jangan lupa cuci tangan. Kemudian atur posisi pasien dengan posisinya bodoh, ya. Kalau pasiennya itu sadar, ya, kalau tidak sadar boleh tidur, posisi tidur. Bersihkan daerah hidung dan pasangkan isolasi daerah hidung. Bersihkan hidung dengan kasar, ya. Nah, sebelum dibersihkan hidungnya, kalian harus cek dulu, ya, lubang hidung kiri kanan, mana yang kira-kira hidungnya ada kira-kira berapa. Nah, kemudian dekatkan ke hidung tersebut pasien, artinya hidungnya tidak ada, boleh disampingkan. Kemudian tekan, letak token hidungnya di tempatnya dengan ini, untuk tempatnya tiba dari akibat hidung sampai hidung sampai letak hidungnya, berikan tanda, ya. Jadi untuk melihat, jadi makanya kombinasinya hidung ini harus kanan kiri, nanti kalau kanan kiri nggak sama, ya. Kemudian dibengkokkan ke telinga dan beri tanda batasnya, ya. Kemudian berikan kelicir, ya, ada pipa, ya, atau ujungnya, kemudian diklem, ya, diklem ujungnya, kemudian masukkan ke hidung perlahan, bisa dengan pinset, ya, ataupun dengan tangan. Tentukan pipa tersebut apakah sudah masuk atau belum. Jadi sebenarnya ada dua cara, ya. Yang pertama adalah ujung selanya diklem, kemudian masukkan ke air ujungnya. Apakah ada keluar tertutup belum atau tidak, airnya itu baru dipastikan. Kalau misalnya dia ada di hidungnya, artinya dia masih terpompa, ya, tidak keluar tertutup, ya. Yang keduanya adalah memasukkan speednya, jadi dengan udara di sini. Kemudian kita dengarkan dengan stetoskop. Kalau dia misalnya bunyinya ping, ya, artinya selang itu masuk ke hidung, ya. Jadi kayak gitu stetoskopnya. Nah, itu ada dua, ya, dua kategori, atau yang ketiganya sebetulnya ada tiga, ya. Yang ketiganya adalah disedot, ya. Apa kalau disedot itu, jadi dimasukkan ke selang, ini kita sedot. Nah, disedot itu apakah keluar asam lambungnya atau tidak. Tapi kalau misalnya dia keluar asam lambung, nah dia masuknya ke lambung. Kalau tidak, biasanya ada kemungkinan di paru-paru, ya. Jadi semua manusia itu memiliki yang namanya asam lambung. Nah, tapi
karena ini kan bentuknya steril, jadi harus ada jadi sebelum kalian buka ini ya, jadi ini dipasang, taruh di sini dulu karena ini adalah bersih. Ini dibuang, kemudian ini bisa diisi dengan air ya, atau NaCl. Yang keduanya dianggaplah ditaruh dengan NaCl. Kemudian kita menyapa ke pasien ya, selamat pagi Pak ya, kalau misalnya tidak ada keluarga pasiennya misalnya kondisinya koma atau apatis ya, atau somnolen, biasanya kita izin ke keluarganya ya. Nanti kalau misalnya udah itu biasanya kita cek dulu antara hidung kiri atau kanan ya, biasanya melalui dengan misalnya seperti ini. Nah, mana yang lebih kuat untuk ininya keluar udahnya ya. Nanti kalau misalnya oh dia di sini misalnya, nah ini kita bersihkan dulu ya dengan dengan kasa ya, jadi kotoran ataupun apa yang di sini. Nah kalau sudah baru kita pasang ya alas dan perlatnya dia di atas di sini, jadi seperti ini di sini ya. Kemudian setelah dipasang baru kita pakai handscoon ya, jadi kita pakai handscoon. Kalau sudah dipasang handscoon, kemudian kita mengukur ya dari epigastrium ke hidung baru ke telinga ya. Jadi seperti itu, kita ambil ininya. Jadi kita ukurnya adalah yang ujungnya ini. Jadi kita biasanya kita gulung seperti ini. Nah, kita dari epigastrium, kemudian dari sini ya. Nah, kalau sudah sampai sini ya, ini ditandain dulu ini ya. Kemudian kita ke sini. Kemudian dari ini ya. Kemudian ke sini. Nah, ini bentuknya segini. Jadi panjangnya segini. Nah, ini kita tandain ya. Biasanya kita tekuk, kalau saya biasanya ini kita tandain. Nah, kita putar seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, udah seperti ini baru kita masukkan hidung ya, dari sini suruh pasiennya menelan. Ayo Pak, telan Pak. Nanti kalau misalnya itu tahan, telan lagi Pak. Nanti kalau udah kok susah banget, suruh kalau dianya sadar buka mulutnya. Nah, kita lihat apakah dia berkumpal di mulut ya, di tengah itu. Kalau misalnya dia tidak, lanjutkan sampai dia itu masuk seperti ini ya. Jadi ukuran kita itu ya sudah masuk seperti ini ya. Nah, anggaplah ini sudah masuk ya di sini ya. Nah, dia taruh di sini. Nah, kemudian kalau dia sudah masuk seperti itu baru kita cek. Yang cek pertama adalah yang cek pertama adalah kita uji ya, dengan air kita masukkan. Nah, ya apakah ada gelembung atau tidak. Kalau misalnya dia tidak ada gelembung, otomatis dia otomatis ke lambung ya. Tapi kalau misalnya dia ada gelembung, biasanya kita tarik lagi ya. Nah, terus sampai habis kita ulangi lagi di awal. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian oh ya, jangan lupa ya, ini diolesin gel dulu sebelum dimasukkan ya, digelkan dulu masukkan. Nah, setelah itu yang keduanya adalah setelah ini baru kita ambil udara ya dengan spray. Ini kita masukkan ke sini ya. Sebenarnya ini yang 20 itu yang ininya di tengah ya. Seperti ini. Kemudian kita pakai stetoskop ya. Kemudian di epigastrium, kemudian kita masukkan ada suara atau tidak. Kalau ada bunyi dup, nah ini dia masuk ke
si selang ini, nah, NGT ini ya masuk ke dalam lubang. Nah baru setelah itu sudah dilakukan, nah ya kalau sudah dilakukan ini bisa, yang pertama adalah kalau caranya memang kalian memang nggak bisa seperti ini, biasanya ini apa, ini ditaruh di sini biasanya kalau untuk melihat, kalau udah masukin air atau apa, si sepet ini taruh di sini kalau udah dipakai. Nah biasanya kemudian apa kalau misalnya kalian tidak bisa seperti ini digulung ya, kalian tekan ini, nah seperti ini kalian boleh, ininya adalah dengan contohnya itu misalnya panjangnya tadi udah diukur, kita sampai sini, nah kita klem, jadi ini sebagai petanda. Nah kalau udah ini kita masukkan ya klemnya, terus sampai sini udah cukup ya, baru kalau sampai sini, nah ini kita pasang ya di sini ya. Nah baru kita pakaikan rangkaian ya. Jadi sebelum, saya nggak suka pakai ini sebenarnya sih, lebih baik saya. Nah ini sebelum kalian ini siapkan dulu ininya ya. Jadi yang pertama adalah bentuknya seperti ini, satu. Yang keduanya adalah kita bentuknya kayak kuku-kuku. Kita buat si selang ini misalkan kalau sudah masuk dia sini, nah ini bentuknya kayak gini. Jadi ini kan dia adanya di sini, nanti dia lingkupnya kayak gini. Nah seperti ini, nanti baru kita selangkan di sini nih masuknya. Nanti kalau misalnya ujian nanti pakainya adalah probandus, boneka ya. Nah dia sini nih, nanti baru ininya di atas kita pasang lagi. Jadi untuk mempererat. Jadi yang pertama buat seperti kupu-kupu, jadi seperti itu ya. Itu ya untuk terkait tentang NGT. Nah kalau pelepasannya ya sama aja pelepasannya ya. Jadi kalau misalnya pelepasan ya tetap pasang ini. Nah kalau misalnya cara kalian memberikan nutrisi ya pakai ini. Nah sebelum diberikan nutrisi, pasien ini selang ini udah terpasang ya, jangan lupa langsung nutrisi dulu, dibiasakan dengan air mineral dulu ya, untuk membersihkan si selang ini. Nah berapa lama selang ini dipakai? Biasanya 7 hari pun dia ganti lagi pasang, jadi nggak boleh lebih lama karena dia kotor. Nah selanjutnya kalau setelah makan pun dibersihkan lagi dengan air putih ya. Nah kemudian kalau misalnya mau melepaskan ya, cukup dilepaskan aja, pasang, bapak tarik nafas kalau pasiennya sadar ya. Nah tarik nafas, dia akan tarik terus. Ini langsung bengkok itu udah ada di sini, taruh bengkoknya di sini, kemudian kita taruh. Jadi langsung NGT itu dalam keadaan ini taruh di sini, ya diikat, udah selesai ya. Baru didokumentasikan terkait tentang pemasangannya. Memang harus pemasangan NGT itu kalau misalnya kita ada dua, enaknya 2 orang ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, cuma 1 orang, ya udah kita seperti itu. Dan itu kita uji misalnya kok bunyinya sama, harus kita ulangi lagi. Oh oke. Oh ya ini udah masuk, jadi ya sudah kita lakukan. Nah, itu ya untuk NGT.